Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, alangkah baiknya kita beribadah dulu. Mari kita bernyanyi. Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3 ya. Betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunung yang megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan proses belajar mengajar kami Bapa. Berkati kami Bapa dari awal pertengahan sampai akhir ini Bapa. Bapa, nyanyi doa anakmu kami ucap syukur, amin. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini, sungguh Allah Maha Kuasa. Di sini akan Bapak jelaskan kata omnipoten atau maha kuasa berasal dari kata omni yang berarti seluruhnya dan poten yang berarti kuasa. Bersama sifat maha kuasa dan maha hadir, atribut ini mengikuti sifat Allah yang tidak terbatas. Jika Ia berkuasa, maka Ia juga maha kuasa. Ia memiliki segala kuasa di atas segalanya, di setiap waktu dan dalam berbagai cara. Baiklah, di sini adik-adik Bapak akan menjelaskan arti maha kuasa. Arti maha kuasa adalah dapat melakukan segala sesuatu tanpa batas. Baik adik-adik Bapak akan melanjutkan, di mana kuasa dan kehadiran dinyatakan melalui penciptaan Allah semesta dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita ya adik-adik. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah menciptakan gelap dan terang. Setelah itu Allah memisahkan gelap dan terang, di mana terang itu baik. Maka Allah menciptakan langit dan bumi beserta gelap dan terang. Hari kedua, Allah menciptakan air dan cakrawala. Cakrawala merupakan sekumpulan struktur di atas atmosfer bumi yang diperkira memiliki bentuk kubah. Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air di atas bumi dari air di bawah bumi. Hari ketiga, Allah membuat daratan beserta lautan dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan yang berbiji. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda cakrawala yang berguna untuk membedakan yang mana gelap atau malam dan terang atau siang, seperti matahari, binatang-binatang, dan benda-benda langit, untuk menunjukkan pergantian hari, bulan, dan tahun. Pada hari kelima, Allah membuat segala macam-macam jenis binatang di darat, laut, dan udara dari hewan ternak liar agar mereka dapat berkembang menjadi banyak. Pada hari ke-6, Allah menciptakan manusia di mana agar manusia dapat berkuasa atas ikan di laut, burung-burung di udara, ternak atau seluruh bumi dan binatang merayap melata di bumi. Hari ke-6 Allah berhenti pada hari ke-7 dan mensucikan hari itu, karena Allah tidak selesai menyelesaikan tugas, dan seperti itulah wilayat pembentukan langit dan bumi. Baiklah, Bapak di sini akan menjelaskan kuasa manusia itu seperti
Manusia adalah sebagai ciptaan Allah mempunyai posisi yang mulia karena ia diciptakan pada akhir penciptaan dengan fungsi tertentu. Oleh karena manusia disebut mahkota ciptaan, tetapi di hadapan Allah manusia itu rendah. Ciptaan tidak mungkin bermegah-megah di hadap penciptaannya. Maka sikap manusia sebagai ciptaan di hadapan Allah ialah bertanggung jawab dan rendah hati. Kita tahu juga bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang ditempatkan di tengah-tengah ciptaan lain sebagai pelayan bekerja Allah. Baik, di sini akan Bapak jelaskan perbedaan kuasa Allah dan kuasa manusia. Alkitab dengan jelas sekali mengajarkan tentang kemahakuasaan Allah ini. Allah mengajarkan tentang kemahakuasaan dalam kitab Kejadian 17 ayat 1. Wahyu 4 ayat 8 disebut juga dalam Alkitab sebagai mampu melakukan segala sesuatu yang telah direncanakan. Ayub 42 ayat 2. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Matius 19 ayat 26. Dan tidak ada yang terlalu sukar. Yeremia 32 ayat 17. Allah betul-betul berkuasa penuh. Wahyu 19 ayat 6. Kita juga dapat membedakan antara kuasa absolut dengan kuasa Allah yang tidak absolut. Kuasa absolut artinya Allah dapat bekerja langsung tanpa bantuan sarana apapun, juga penciptaan, mujizat, permataan langsung, penghilman, dan pembaharuan adalah manifestasikan kuasa Allah yang absolut. Baiklah, di sini Bapak akan menyimpulkan. Kuasa Allah adalah wewenang untuk menentukan sesuatu. Kuasa manusia berbeda dengan kuasa Allah. Kuasa manusia terbatas, kuasa Allah tanpa batas. Mazmur 8 ayat 1 sampai 9 dan Mazmur 104 ayat 1 sampai 35 memperlihatkan betapa berkuasanya Allah atas seluruh ciptaannya yang ada. Manusia diberikan kuasa Allah oleh Allah untuk mengatur dan mengelola ciptaan Allah. Untuk itulah kita patut memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Namun kuasa manusia hendaknya digunakan dengan benar. Nah, apakah anak-anak Bapak ada yang kurang paham? Boleh dipertanyakan. Kalau sudah paham, Bapak akan melanjutkan. Bapak akan memberikan tugas individu pribadi membuat puisi atau cerita singkat tentang keagungan Allah Anda pada kemahakuasaan Allah dalam hidup Anda. Ya, Bapak ulangi sekali lagi tugas pribadinya, membuat puisi atau cerita singkat tentang kekaguman Anda pada kemahakuasaan Allah dalam hidup Anda. Dikumpulkan minggu depan pertemuan kedua. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa. Bapa, kami telah selesai belajar mengajar Bapa. Bapa, apa yang kami pelajarin tadi, supaya bisa kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dalam sehari-hari Bapa. Bapa, berkati juga aktivitas kami dalam satu hari ini Bapa. Kami serahkan hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur.